Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan nilai-nilai didaktis dalam serat Krida Wasita. Yang pertama yaitu Fitriani Desi Rahmawati akan membahas pragmatik dalam pembacaan naskah dan nilai-nilai didaktis dalam serat Krida Wasita. Kemudian Lailatul Makfiro akan membahas nilai moral. Manzilatul Rahmatul Alamina akan membahas berbakti kepada orang tua dan kejujuran. Mega Purnamasari akan membahas jangan serakah dan rida dan sabar. Kemudian Meita Safitri Yogonanda akan membahas jangan tergesa-gesa. Selanjutnya yaitu Rafidasari akan membahas nilai ibadah yang berisi tentang tawakal dan beriman kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya ada Winnie Ardianti yang akan membahas jangan terbuai oleh dunia dan ikhlas. Kemudian Ilham Rizky Muafiq akan membahas tentang bersedekah, kesempurnaan hanya milik Allah, dan nilai pendidikan. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pragmatik dalam pembacaan naskah. Naskah Piwulang merupakan naskah yang menguraikan ajaran hidup yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Salah satu contohnya adalah Serat Krida Wasita. Serat Krida Wasita merupakan karya sastra yang berisikan uraian tentang ajaran atau tuntunan bagi kehidupan manusia yang bertujuan agar lahir dan batin hendaknya selaras sehingga tidak salah arah dalam menjalani kehidupan serta menjadi manusia yang sempurna. Karya ini perlu kiranya dikaji menggunakan pendekatan pragmatik agar nilai-nilai didaktis yang terkandung dalam Serat Krida Wasita dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengarang Serat Krida Wasita ingin menyampaikan pesan dan ajaran mengenai kehidupan manusia yang hendak selaras. Selanjutnya yaitu nilai-nilai didaktis dalam Serat Krida Wasita. Yang pertama yaitu pengarang Serat Krida Wasita dalam naskah menceritakan kehidupan prajurit Indonesia pada zaman perang melawan Belanda pada masa silam. Penulis mengklasifikasikan hasil analisis pragmatik pada Serat Krida Wasita menjadi 3 nilai penting yang memiliki fungsi bermanfaat untuk pembaca dalam penelitian ini. 3 nilai penting tersebut yaitu nilai moral, nilai ibadah, dan nilai pendidikan. Nilai moral. Menurut Ipung, nilai moral adalah suatu keyakinan tentang benar salah, baik buruk, yang sesuai dengan kesepakatan sosial yang mendasari tindakan atau pemikiran. Dalam berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar, moral yang baik menjadi modal individu. Serat Krida Wasita mengandung ajaran-ajaran moral yang baik, sehingga dapat dijadikan pengingat untuk masyarakat pembaca pada masa sekarang. Dalam Serat Krida Wasita, penulis menemukan beberapa nilai-nilai moral yang baik dan patut ditiru. Nilai-nilai moral tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan hawa nafsu. Masyarakat luas mengenal hawa nafsu merupakan suatu kehendak dalam diri manusia yang mengandung sifat-sifat tercela. Maka manusia harus memiliki pengendalian diri yang kuat terhadap hawa nafsu. Pada teks Serat Krida Wasita, terdapat 3 pupuh yang berisi tentang pengendalian hawa nafsu. 3 pupuh tersebut yaitu pupuh dandang gula, pupuh asmarandana, dan pupuh pocong. Kutipan pupuh dandang gula dapat disimpulkan bahwa jika menuruti hawa nafsu tidak dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kutipan pupuh asmarandana dapat disimpulkan bahwa manusia yang memiliki ketahanan yang baik dalam mengendalikan hawa nafsu, maka dapat menjalani kehidupan dengan tentram dan damai. Sedangkan kutipan pupuh pocong dapat disimpulkan bahwa sifat buruk manusia yang tidak dapat mengendalikan nafsu merupakan seperti manusia yang menjalani kehidupan yang buruk. Hal ini dikarenakan jika manusia menjadikan nafsu dan ego sebagai dasar untuk menilai salah dan benar di hidupnya, maka akan salah dalam mengambil keputusan. B. Yaitu berbakti pada orang tua. Orang tua merupakan perwujudan dari kehidupan manusia. Tanpa orang tua, manusia tak akan memiliki rasa cinta kasih dan kepedulian terhadap sesamanya. Dalam teks Serat Krida Wasita, dijelaskan pentingnya berbakti kepada orang tua. Ada 2 pupuh yang menjelaskan tentang
pentingnya berbakti kepada orang tua, yaitu pupuh pangkur dan pupuh kinanti. Dalam pupuh pangkur dijelaskan bahwa janganlah melupakan kedua orang tua yang telah melahirkan dan merawat. Patuh dan berbaktilah kepada orang tua merupakan bekal dalam menjalani kehidupan. Sedangkan dalam pupuh kinanti dijelaskan bahwa asal mula adanya seorang anak berasal melalui ayah dan ibu. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 dijelaskan bahwasanya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Jadi anak tidak boleh melawan dan membantah maupun menyakiti hati kedua orang tuanya. C, yaitu kejujuran. Jujur adalah lurus hati atau tidak berbohong. Kejujuran adalah sikap manusia yang selaras antara ucapan dengan perbuatan atau kenyataan yang ada. Ada ungkapan masyarakat Jawa mengenai kejujuran, yaitu sing jujur mujur, yang artinya orang yang jujur akan beruntung. Dalam teks Serat Kridawarsita terdapat dua pupuh yang menjelaskan tentang sikap kejujuran, yaitu pupuh pangkur dan pupuh pocung. Dalam pupuh pangkur dijelaskan bahwa dengan membiasakan diri untuk bersikap jujur dengan apa yang dimiliki dan dengan kesalahan diri sendiri, maka akan mendapatkan keluhuran batin untuk menghadapi kehidupan. Kejujuran dapat meluluhkan lawan atau orang yang sulit dihadapi. Menjalani kehidupan tidak hanya dengan hal-hal lahiriah saja, tetapi perlu juga dengan kejujuran. Sedangkan dalam pupuh pocung dijelaskan bahwa janganlah ragu untuk jujur pada orang lain dan tidak menutupi kekurangan yang dimiliki. Dalam menjalani kehidupan pun harus terbiasa dalam kesederhanaan di segala hal. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 105 dijelaskan bahwa orang yang berbohong dan berdusta termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah. Kejujuran adalah suatu hal yang sangat penting karena segala yang diucapkan dan segala yang diperbuat akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Selanjutnya adalah jangan serakah. Pada poin D ini dijelaskan bahwa sifat serakah merupakan sifat yang sangat tercela dari manusia. Manusia yang memiliki sifat serakah akan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan tidak akan pernah merasa puas. Bahkan, pelaku tersebut tidak pernah memikirkan akibat buruk yang akan diterima. Orang yang serakah tidak mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan, tidak pernah merasa cukup, dan tidak pernah menghargai pemberian orang lain. Serakah dapat digolongkan ke dalam penyakit hati manusia yang sangat berbahaya. Telah banyak kasus yang terjadi dikarenakan keserakahan manusia. Sebagai contohnya yang diceritakan pada Serat Kridawasita. Pengarang Serat Kridawasita menjabarkan sifat serakah dengan menceritakan seorang perwira yang sedang berpatroli mencari temannya yang belum kembali ke markas. Dan dalam perjalanan, dilihatnya seorang perwira lain yang sedang menggeledah barang-barang yang dimiliki oleh musuh. Apapun barang yang berharga diambil, bahkan semua ruangan juga dibongkar. Perwira tersebut terlena dengan harta benda jarahan sehingga melupakan identitasnya sebagai seorang perwira dan terlihat sifat serakahnya. Hal tersebut sejalan dengan ajaran yang terkandung pada Serat Kridawasita yang mengenai sifat serakah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Al-Zubair ketika di atas mimbar di Mekah dalam khutbahnya. Beliau berkata, "Wahai manusia sekalian, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, seandainya anak keturunan Adam diberi satu lembah penuh dengan emas, niscaya dia masih akan menginginkan yang kedua. Jika diberi lembah emas yang kedua, maka dia menginginkan lembah emas yang ketiga. Tidak akan pernah menyumbat rongga anak Adam selain tanah. Dan Allah menerima taubat bagi siapapun yang mau bertaubat." Hadis riwayat Al-Bukhari.
Hadis tersebut menunjukkan bagaimana manusia memiliki sifat serakah terhadap dunia, khususnya harta benda yang tidak akan mengenal rasa puas dan akan melakukan apa saja, melakukan segala hal untuk mendapatkan yang diinginkan. Hadis tersebut juga memperjelas bahwa keserakahan yang dimiliki manusia akan mengakibatkan terlena dengan duniawi, serta berakibat buruk untuk manusia tersebut. Lalu yang berikutnya adalah poin E, ridho dan sabar. Ridho adalah rela, suka, atau dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan legowo. Sedangkan sabar adalah tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, dan tidak lekas patah hati. Sikap sabar sangat diperlukan oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupan, karena setiap manusia akan menghadapi segala macam masalah. Oleh karena itu, dengan memiliki sifat kesabaran yang tinggi akan memperkokoh jiwa manusia. Sabar merupakan salah satu kebutuhan dalam keagamaan maupun dalam keduniaan. Dalam surat Qridawasita terdapat ajaran mengenai kesabaran, khususnya bersabar dalam menghadapi cobaan berpisah dengan orang yang dicintainya. Pada surat Qridawasita, pengarang menceritakan orang yang tetap bersabar dalam menghadapi cobaan hidup karena harus berpisah dengan orang yang dicintai, meskipun sangat berat dan sedih yang dirasakan dalam menghadapi cobaan tersebut. Bersabar dengan ketetapan Allah, maka akan dikaruniakan anugerah yang setimpal. Maka sejalan dengan kutipan surat Qridawasita, bahwa bersabar dalam menghadapi cobaan hidup merupakan kunci yang terbaik dalam mendapat anugerah dan petunjuk dari Allah, serta dapat menjalani kehidupan dengan tenang dan damai. F. Jangan tergesa-gesa. Pada surat Qridawasita menjelaskan bahwa janganlah bertindak tergesa-gesa atau gegabah dalam menghadapi segala hal. Menggunakan pemikiran yang matang dan konsentrasi penuh dalam mengambil keputusan maupun tindakan. Ajaran jangan bertindak tergesa-gesa yang terdapat di dalam teks surat Qridawasita juga terdapat dalam ajaran agama Islam, yang berarti ketenangan itu datangnya dari Allah dan tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Hadis riwayat Abu Ya'la. Hadis tersebut menjelaskan bahwa sikap tenang merupakan sikap yang dicintai oleh Allah. Sedangkan sikap tergesa-gesa atau gegabah merupakan sikap cerminan dari sifat setan. Sejalan dengan surat Qridawasita bahwa sikap tergesa-gesa atau gegabah merupakan sikap yang sangat tercela dan tidak disukai oleh Allah. Sikap gegabah dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi pelaku maupun orang lain dan juga lingkungan sekitar. Hendaknya setiap orang janganlah bersikap tergesa-gesa atau gegabah dalam menghadapi segala sesuatu hal agar tidak memunculkan masalah baru. Selanjutnya yaitu nilai ibadah. Ibadah merupakan sebuah sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan wajib hukumnya manusia beribadah kepada Tuhan agar mendapat tuntunan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan yang lurus dan benar. Pada surat Qridawasita terkandung pula beberapa nilai mendidik yang berkaitan dengan nilai ibadah, yaitu pertama tawakal. Dalam bahasa Arab memiliki arti menyerahkan dan mewakilkan. Dan dalam Islam, tawakal berarti berserah diri kepada Allah. Dalam teks surat Qridawasita terkandung ajaran bertawakal. Ajaran bertawakal tersebut terletak pada pupuh dan Danggula bait 2-3 yang mengajarkan agar tidak merasa takut dan khawatir jika nanti ditimpa bencana besar. Dan selalu bersabar dan tawakal dengan menyerahkan diri secara lahir batin kepada Tuhan yang berkehendak atas segalanya di muka bumi ini, dan juga mengajarkan untuk bertawakal kepada kehendak yang ditetapkan oleh Tuhan. Apabila yang ditakdirkan menang, maka meskipun musuh terus menyerang, tetap akan menang. Yang kedua yaitu beriman kepada Tuhan. Pengertian iman adalah kepercayaan yang berkaitan dengan agama.
Sedang beriman adalah memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam teks serat Kridawasita juga terdapat ajaran atau nasihat mengenai selalu beriman kepada Tuhan dan tidak meninggalkan ibadah dimanapun berada dalam kondisi apapun. Ajaran tersebut terdapat dalam Pupu Pangkur bait 2-4 yang memiliki maksud bahwa setiap orang harus selalu beriman dan tidak meninggalkan ibadah, walaupun sedang dalam kondisi apapun dan dimanapun berada, serta tetap merasa sebagai makhluk yang tidak sempurna dan juga tidak lepas dari kesalahan. Dalam ajaran agama Islam juga sangat jelas diperintahkan setiap umat Islam untuk melaksanakan ibadah. C. Jangan terbuai oleh dunia. Terbuai oleh dunia merupakan sifat manusia yang begitu mencintai hal-hal yang bersifat duniawi, seperti harta, tahta, dan asmara. Seperti halnya dalam ungkapan Jawa yang menyatakan urip iku mung mampir ngombe, yang artinya hidup itu hanya menumpang minum. Maksud dari ungkapan Jawa tersebut bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar. Seperti halnya orang yang menumpang berhenti sebentar untuk minum, kemudian melanjutkan ke kehidupan selanjutnya. Pada serat Kridawasita mengajarkan bahwa janganlah terbuai dengan kesenangan akan keduniaan karena dapat mengakibatkan kesesatan. Janganlah beribadah hanya untuk menginginkan hal-hal tentang keduniaan, bukan karena kecintaan pada Allah semata. Lalu menerangkan mengenai ajaran janganlah terbuai dengan keduniaan dan menjelaskan jika terbuai tentang mencari ilmu dan akan melupakan Tuhan. Sebaiknya setiap manusia beriman janganlah terbuai dengan ilmu dan terus-menerus mencari ilmu, tetapi melupakan kewajiban yang utama kepada Tuhan. D. Ikhlas. Sifat ikhlas merupakan sifat yang paling sulit untuk dimiliki dan dilakukan oleh manusia. Tidak hanya orang yang benar-benar memiliki dan paham dengan sifat ikhlas, terlebih pada era saat ini semakin menipisnya sifat ikhlas yang dimiliki oleh masyarakat. Keikhlasan hati untuk beribadah kepada Tuhan maupun keikhlasan hati untuk sesama manusia, makhluk lain, dan lingkungan sekitar. Pada serat Kridawasita menjelaskan bahwa segala hal yang ada di dunia ini merupakan milik Allah semata. Manusia hanyalah tempat salah dan dosa. Sudah menjadi kewajiban sebagai umat beragama untuk selalu berdoa dan tidak mengeluh. Menjadi manusia yang memiliki sifat keikhlasan untuk beribadah dan untuk membantu sesama. Maka manusia yang telah memiliki sifat tersebut akan mendapatkan kenikmatan dan tidak akan merugi dalam menjalani kehidupan di dunia, serta berserah jika datangnya waktu untuk berpulang. Baik, selanjutnya E. Bersedekah. Pada serat Kridawasita dapat diambil maknanya, yaitu bahwa harta kekayaan merupakan pemberian dari Tuhan dan hanya sebatas titipan, serta hanya bersifat sementara saja. Harta kekayaan tersebut itu supaya digunakan sebagai sarana untuk membantu sanak saudara yang sedang dilanda musibah dan sangat membutuhkan bantuan. Jika harta kekayaan yang dimiliki tidak disedekahkan, maka akan menjadi sarang setan dan tidak akan mendapatkan keberkahan di dunia. Lalu F. Kesempurnaan hanya milik Allah. Pada serat Kridawasita ini menjelaskan bahwa Allah pencipta semua isi jagat raya dan yang memiliki kuasa atas segala kehendak, serta zat yang kekal abadi, zat yang memiliki segala sifat baik, yang maha kuasa dan bijaksana, yang maha adil juga pemurah, dan yang maha sempurna. Dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-2 juga dijelaskan bahwa hanya Allah yang maha sempurna,
pencipta segala isi alam semesta ini dan yang berkuasa atas segalanya. Untuk slide selanjutnya, nomor 3, nilai pendidikan. Pada teks serat Kridawasita terdapat ajaran tentang nilai pendidikan, yaitu ajaran mengenai pentingnya menuntut ilmu. Manusia telah dianugerahi panca indera yang baik dan akal budi, maka sudah sewajarnya untuk digunakan dengan sebaik-baiknya, terutama digunakan untuk menuntut ilmu, mempelajari segala hal yang terhampar di muka bumi ini, dan jangan pernah berhenti sampai waktunya untuk berpulang ke rahmatullah. Selain itu, juga menerangkan bahwa selagi masih muda, pergunakanlah waktu, tenaga, dan kesempatan tersebut untuk menuntut ilmu, menempa diri untuk mencari bekal dalam menjalani hidup, agar dapat memahami secara jelas mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga tidak akan terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk kelak, dan juga janganlah mudah terlena dengan hawa nafsu yang sesungguhnya begitu menyesatkan. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.